Di Nahdlatul Ulama, ajaran Nahdlatul Ulama dalam tasawuf hanya ajaran-ajaran tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani Sunnah dari Al-Ghazali dan dari Al-Junaidi, yang kemudian kedua-keduanya bermuara pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadzili, Ar-Rifai, dan lain sebagainya. Demikian sementara. Tadi menarik Iman, bahwa inilah yang membedakan bahwa Jatma tanpa N berarti tanpa NO. Kemudian Jatman itulah yang Jatman An-Nahdiyah. Nah, Kiai, ini bagaimana? Ada sinyalemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah, katakanlah ya, dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Kong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya katanya Pak Lutfi bin Yahya masuk kuburan. Reportase wartawan masih ada itu, kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal, dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu, bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi, dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdliyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi, awas PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya. Besok pengumuman, saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin Jatma, saya bubarkan kembali Jatma. Kan dulu dia ngomong begitu, saya mau keluar dari PBNU, atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU, tapi Rasulullah melarang saya, katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi ngurus PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU, kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja, nggak usah negosiasi, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat, biarin sampai di mana itu dia mau meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama. Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam. Apa urusannya dia? Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral, dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan. Dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-annya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih, bagaimanapun prosesnya, dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli
beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti ayahanda Kiai Mitol, enggak jadi masalah. Orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat, tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya, dan saya akan selalu menjaga itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Sama seperti ijazah palsu itu, segala macam itu kasus yang nggak perlu itu. Apa urusan pentingnya orang bicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi hari ini? Dia telah jadi wali kota dengan ijazah itu, jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 kali. Toh kenapa sesudah beliau itu lengser, tidak lagi jadi presiden, dipermasalahkan ijazahnya? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya karena Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan 1 tahun. Beda. Masalah nasab kalau tidak dibuka maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Niki buat pengajian boten ditunda berhubung untuk mengenalkan Jum'iyah Thariqah Muktabarah ingkang enggal jenengan wong penganut thariqah ben duwe wadah malih niki pengurusipun niki sing telenggah temriki sedaya niki mangke dipun badhe terangake monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja lah. Di sini aja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Amma ba'd. Ingkang kita hormati dan senantiasa kita ta'zimi guru kita, orang tua kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, semoga beliau sehat panjang umur, amin. Senantiasa selalu membimbing kita semua, amin. Para kiai, para habaib, para masyayikh, para ibu nyai, para tokoh, para pejabat yang hadir, Habib Bidin, sehat selalu Habib. Kita sahirmani Habib. Segenap para alim ulama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tahadus binima, alhamdulillah, kita semua pagi yang cerah ini diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu bisa sowan kepada guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya. Semoga kita semua adalah umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang cerah ini kami menyampaikan ikhbar bahwa alhamdulillah guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ini telah mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut sebagai Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Beliau sebagai Rais Am sekaligus juga sebagai Ketua Umum dari Ormas yang sudah tercatat secara resmi di dokumen kenegaraan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM.